Mayday, 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 Mayday guys. Buat teman-teman semuanya yang fans dari DC, yang suka dengan James Gunn, yang suka dengan Superman yang baru, ini gawat banget karena baru aja kita dapat kabar kalau Netflix berhasil mengakuisisi Warner Bros. Dan ini artinya apa? Terlepas itu mereka saingan sama Paramount, Comcast dan yang lain-lainnya, yang perlu kita bahas di sini adalah nasib dari DC Universe gimana lagi. Apalagi baru-baru ini kita udah bahas di video kalau Zack Snyder itu berkelakuan aneh sebelum semua ini terjadi. Seolah-olah dia udah tahu semuanya dan dia udah mulai nge-share beberapa projectnya tentang Justice League, tentang Superman, Man of Steel. Superman itu hanyalah Henry Cavill dan dia tuh udah punya hubungan baik sama Netflix. Dan artinya kalau Netflix berhasil mengakuisisi Warner Bros dan juga teman-temannya ini, artinya DC Universe sekarang berada di ujung tanduk dan sangat mungkin kalau James Gunn dan teman-temannya bakal dipecat, didepak gitu. Itu adalah kemungkinan terburuknya. Nanti kita akan bahas mungkin kemungkinan terbaiknya. Tapi kita benar-benar kayak menantikan. Lu tahu sendiri, Netflix itu nggak pernah basa-basi. Kalau film lu biasa aja, jelek, nggak berhasil, mereka akan depak gitu. Dan sekarang tinggal pembuktian dari James Gunn adalah berhasilnya Supergirl. Gue dengar juga Paramount Picture juga lagi negosiasi karena memang ada unsur-unsur kecurangan di dalam gitu. Karena Paramount di sini dengan pemiliknya menganggap bahwa tawaran mereka itu lebih tinggi dibandingkan Netflix, tapi orang dalam justru lebih tertarik dengan Netflix. Padahal aturan dari bidding mereka itu siapa yang tertinggi itu yang dapat gitu. Siapa yang punya cash yang tertinggi itu dapat. Tapi ini seolah-olah benar-benar kayak arah mereka tuh pengen ngasih ke Netflix. Di satu sisi kita senang karena Netflix akan menjadi yang terbesar. Di satu sisi ini adalah upaya yang benar-benar kayak bisa menjadi monopoli kalau memang Netflix akhirnya arahnya tetap role modelnya kayak sekarang. Karena memang kayak role bisnis dari Netflix itu adalah role bisnis yang menurut gue adalah menghancurkan bisnis teater ataupun bisnis sinema. Karena memang apa yang dilakukan Netflix mulai dari zaman dulu ketika dia pertama kali rilis, kalau teman-teman yang nggak tahu ya sejarah Netflix, dari kayak mereka pakai kotak pos kayak gitu, ngantelin DVD, satu rumah nyewain DVD rental gitu, dan kemudian tiba-tiba melanjut ke layanan kabel gitu, layanan ke streaming, dan sekarang menjadi yang terbesar. Apalagi kalau mereka udah menguasai Warner Bros, semua properti-properti kayak Harry Potter semuanya itu punyanya si Netflix berhasil membeli Warner Bros dengan total 1.370 triliun. Kalau yang bayangkan itu duit semua. Banyak banget IP-IP yang mereka kuasai. Yang terbesar adalah DC Universe. Di situ mereka menguasai IP karakter kayak Superman, Batman. Oh my god. Aduh, gue takut banget kalau itu nanti dijadikan live streaming yang budgetnya rendah. Aduh, gue takut banget. DC Universe ini kemana? Nasib dari fans dari DC itu bener-bener nggak pernah dikasih napas untuk tenang gitu. Yang tadinya udah tenang, oh James Gunn udah teratur gitu, sekarang gonjang-ganjing, yang punya perusahaan, yang punya rumahnya lagi goyang, lagi bener-bener pengen jual rumah mereka. Terus gimana nasib dari Superman dan teman-temannya franchise ini? Dan gue sebenarnya dapat beberapa informasi kalau Netflix sebenarnya sebelum dia membeli itu juga sempat diwawancari kalau mereka tetap mempertahankan untuk hak dari Warner Bros ini untuk tetap merilis 12-14 film per tahunnya, termasuk juga Netflix masih memberikan kebebasan untuk Peter Safran dan juga James Gunn untuk tetap menguasai DC komik ini. Tapi yang gue takutkan adalah bukan cuman dia James Gunn tetap di sini tuh nggak sebikin gue langsung lega, karena emang Netflix terkenal yang bikin adaptasi itu benar-benar plek-ketiplek dengan komiknya. Sedangkan kalau kita di dunia per superhero itu nggak bisa yang plek-ketiplek benar-benar mirip dalam komiknya. Dan untuk mungkin fans dari Stranger Things, dengan masuknya si Warner Bros ini bisa aja Stranger Things nanti bakal dijual versi komiknya, itu lanjutan dari season kelima ini, itu bisa jadi. Tetapi yang gue takutkan adalah adaptasi dari Warner Bros ini nantinya takutnya seperti apa yang dilakukan oleh si Netflix di serial-serial dari WB yang ada di Netflix kayak Dream dan sebagainya. Itu kan benar-benar kayak plek-ketiplek kayak di komiknya. Kita nggak mau Superman itu benar-benar harus sesuai dengan dasar dalam komiknya, tapi harus disesuaikan juga dengan era-era modernisasi ketika film itu dirilis. Itu yang gue takutkan, jadinya batas kreativitas dari para penulis, aktor dan juga sutradara yang lainnya itu benar-benar kayak nggak lebar, benar-benar dibatasi. Itu yang kita takutkan gitu. Dan selanjutnya adalah upaya monopoli ini benar-benar mulai tercium gitu ya. Meskipun nggak terlalu monopoli, masih banyak lagi yang lainnya. Tapi sekali lagi kekuatan dari Netflix ketika mereka berhasil mengambil properti-properti dari Warner Bros yang berjibun itu, yang banyak banget itu, ini benar-benar nggak bisa dikalahkan oleh perusahaan lainnya. Jadi kayak pertandingan gitu, gimana kayak pertandingan sehat itu benar-benar kayak udah susah ini ngalahin. Ibarat lu mau ngalahin raksasa, badan lu cuman segini. Itu yang dilakukan dan juga kenyataan yang harus dihadapi gitu ya. Dan kalau kita pilih antara Comcast, antara Paramount gitu, antara Netflix, sebenarnya
untuk teman-teman fans dari DC Universe sebenarnya memang lebih menjamin ketika si DC ini diakuisisi oleh Netflix karena mereka punya budget yang besar, punya masa depan yang cukup besar, punya jaringan dari layanan mereka yang cukup besar, sehingga ketika ini memang Warner Bros diakuisisi sama si Netflix, ini sebenarnya kalau arahnya bener, Netflix-nya bener, nggak ngaco, ini justru bisa menguntungkan DC Comics dan juga DC Universe, itu aman aja gitu. Tapi yang kita takutkan adalah nanti ketika ada perubahan gitu. Kita tahu sendiri kalau Netflix ketika film itu gagal, udah selesai, mereka akan ganti dengan film yang lainnya. Mereka benar-benar kayak money oriented parah gitu. Kita tahu sendiri kalau James Gunn dan juga Peter Safran merencanakan kalau DC Universe ini akan berjalan 10 tahunan, mau ada film yang gagal mau enggak tetap dilanjutkan sampai 10 tahun. Kita takutnya ketika nanti Netflix berhasil menguasai Warner Bros dan yang lainnya ini, ketika gagal di film ketiga itu akan dilanjutkan digantikan sama si Zack Snyder. Itu yang bikin parah. Meskipun sebenarnya kalau mau dipikir-pikir daripada terpecah belah ya, kenapa nggak disatukan aja kreativitas dari Zack Snyder dan juga James Gunn, ya aman akhirnya itu. Tapi ya nggak bisa kayak gitu. Lagi-lagi dengan Netflix yang akhirnya berhasil menguasai Warner Bros ini, lagi-lagi ini akan sangat mengkhawatirkan untuk kualitas sinema kita. Dan ini mungkin perlu banget asosiasi dari sinema dari seluruh dunia juga angkat suara, perlu bikin surat perjanjian dan sebagainya gitu. Dan ini benar-benar berita yang luar biasa mengejutkan gitu. Karena sebenarnya ya kalau kita pikir ulang lagi, kalau teman-teman nggak tahu sebenarnya kenapa Warner Bros dijual, karena mereka banyak hutang. Dan mereka harus melunasi hutang tersebut. Memang terlihat sukses di luar, tapi memang petinggi-petinggi dari si Warner Bros, David Zaslav dan yang lainnya itu di beberapa tahun terakhir itu udah nge-PHK banyak orang. Benar-benar kayak defisit banget ini pengeluaran mereka. Sedangkan ini mereka baru bersinar kemungkinan dia cuma di tahun 2025 ini. Nggak cukup untuk menutupi hutang mereka yang benar-benar kayak luar biasa banyak sejak COVID-19 itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjual perusahaan mereka, menawarkan kayak gitu. Tapi mereka tetap punya saham beberapa persen kayak gitu, jadi mereka tetap menguasai Warner Bros. Semoga aja orang-orang yang menguasai Warner Bros sebelumnya itu tetap dipekerjakan, nggak yang langsung didepak, dibuang semua itu, enggak. Ya mirip-mirip kayak Disney gitu. Tapi kalau kita lihat dari akuisisi ya, kalau Disney menguasai si Fox itu sekitar 70 miliar dolar kayak gitu kalau nggak salah. Kalau di Netflix menguasai Warner Bros itu sekitar 82 miliar dolar kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah, silakan nge-komen di bawah. Dan itu lebih besar daripada akuisisi Disney ke Fox. Kita sebenarnya nggak mau memusingkan tentang monopoli dan sebagainya, kekhawatiran dari para sutradara, kekhawatiran dari para penulis dan juga tim kreatif di baliknya. Yang kita khawatirkan ya lagi-lagi yang paling dekat dengan kita adalah nih DC Universe nanti bakal dibawa kemana, gimana nasib mereka gitu. Dan dengan Netflix yang role bisnisnya menghancurkan teater ini, apakah mereka akan tetap melanjutkan Warner Bros untuk tetap menelurkan film-film mereka sesuai janji mereka, atau nanti berubah di tengah jalan? Ya kita lihat aja ke depan gitu. Tapi lagi-lagi di sini fans dari DC Indonesia, fans dari DC luar negeri dan juga internasional itu patut khawatir dengan langkah dari Netflix. Kita nantikan terus berita-berita terbarunya dan gue bakal terus update teman-teman kalau ada berita yang berkaitan dengan Netflix, DC Universe dan sebagainya. Jadi kita nantikan aja update-nya. Pastikan kalian pantengin buat teman-teman semuanya yang belum subscribe dan pengen update terkait dengan dunia per superhero dan juga perfilman di dunia. Silakan kalian subscribe dulu channel kita. So, sampai jumpa di video update selanjutnya.